Selamat pagi Pak Doni dan teman-teman Binusian. Perkenalkan, nama saya Giovanni Fideli, dan di sini saya bersama dengan dua teman kelompok saya. Saya Jaslyn. Dan saya Andrea. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang implementasi empathize dari target market yang berisikan market analysis, business environment, dan marketing strategy. Kita mulai dari market analysis. Market analysis adalah salah satu hal yang penting dalam dunia bisnis. Mengapa demikian? Karena market analysis akan menentukan jalannya sebuah bisnis pada market yang sudah ditentukan oleh pebisnis nantinya. Untuk itu, apa saja tugas dari market analysis? Tugas dari market analysis antara lain adalah mengetahui ukuran market. Karena semakin besar market, akan semakin banyak juga persaingan dan produk atau usaha juga harus lebih menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian, ada pertumbuhan market. Untuk apa kita mengetahui pertumbuhan market? Seorang pebisnis harus mengetahui pertumbuhan market untuk melihat apakah market bisa membawa keuntungan yang menjanjikan atau tidak. Lalu ada tren market. Seorang pebisnis harus mengikuti tren market agar tidak kalah saing dan mendapatkan lebih banyak profit untuk memperluas awareness dan memperbesar bisnisnya. Terakhir ada profitabilitas. Seorang pebisnis harus memikirkan langkah-langkah dan keputusannya dengan baik yang tentunya bertujuan untuk mendatangkan profit bagi bisnisnya. Profitabilitas sendiri sangat penting karena jika seorang pebisnis melakukan keputusan yang salah, pebisnis hanya akan membuang-buang modal saja dan bahkan bisa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Sekarang kita lanjut ke business environment. Business environment tidak kalah penting dari market analysis. Karena dalam business environment yang berarti lingkungan bisnis akan sangat berpengaruh kepada bisnis. Apa aja sih yang ada di dalam lingkungan bisnis? Jadi, di dalam lingkungan bisnis ini ada media, pasar, ekonomi makro, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Kelima faktor tersebut sangat mempengaruhi bisnis dan khususnya terhadap lingkungan internal dan eksternal. Business environment dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal business environment dan external business environment. Internal business environment adalah jenis lingkungan bisnis yang terjadi di dalam perusahaan seperti suplai bahan baku, kemampuan perusahaan terhadap hak pekerjaannya, dan kemampuan perusahaan dalam persaingan. Sedangkan external business environment adalah kebalikan dari internal business environment. Karena external business environment adalah faktor yang berada di luar perusahaan, dan perusahaan hanya bisa untuk beradaptasi dan menyesuaikan bisnisnya sesuai dengan lingkungan eksternal. External business environment dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya trade of new entries, bargaining power of customer, third of subtitle product, bargaining of power supplier, and intensity of competitive rivalry. Kita mulai dari trade of new entries. Trade of new entries adalah ancaman produk yang mirip dan yang beredar di pasar yang sama dengan target konsumen yang sama. Kemudian, trade of subtitle product adalah ancaman terhadap produk yang bisa menggantikan produk tersebut. Lalu ada bargaining power of customer. Bargaining power of customer adalah daya tawar yang diinginkan customer. Sedangkan bargaining power of supplier adalah daya tawar dari supplier. Terakhir, ada intensity of competitive rivalry. Adalah sikap perusahaan untuk menjawab tantangan dari kompetitor. Perusahaan harus mempelajari lingkungan bisnis dan perusahaan harus dapat mengantisipasi dengan membuat sebuah inovasi. Dan selanjutnya kita masuk ke marketing strategi. Marketing strategi adalah rencana sebuah bisnis untuk kedepannya. Marketing strategi ini dibuat untuk mencapai keunggulan dalam bersaing yang berkelanjutan. Marketing strategi ini memiliki fokus kepada rencana perusahaan atau bisnis untuk menjangkau calon customer dan merubah mereka menjadi customer-nya. Marketing strategi ini berhubungan dengan metode kita sebagai pebisnis atau perusahaan untuk mempromosikan produk atau usaha kita kepada target market. Metodenya seperti situs web, advertisement di TV atau radio, bahkan konten pada sosial media. Perlu diketahui bahwa marketing strategi adalah kunci pertumbuhan usaha bisnis dan kesuksesan jangka panjang. Jadi, seorang pembisnis harus memiliki marketing strategi yang tepat, karena
Marketing strategi sangat menentukan kesuksesan dari bisnis. Untuk itu, terdapat cara-cara yang dapat mengembangkan marketing strategi. Di antaranya adalah mengetahui kompetitor, mengetahui nilai tambah dari produk atau usaha dari customer, mengetahui posisi bisnis di pasar, seperti apa yang harus ditingkatkan dari produk atau jasa dari bisnis kita, dan menentukan target pasar secara demografis dan psikografis. Nah, untuk kesimpulan dalam melaksanakan implementasi empathize dari target market yang terdapat beberapa tahapan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, seperti market analysis, business environment, dan marketing strategy. Dari ketiga tahap tersebut, tentunya masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Tetapi penting dalam menjalankan sebuah bisnis, mulai dari market analysis yang akan memantau dan mengetahui ukuran pasar, karena semakin besar pasar, akan semakin banyak juga persaingan. Dari produk atau usaha juga harus lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Business environment yang akan menentukan lingkungan bisnis. Dan yang terakhir yaitu marketing strategi, yang akan meletakkan fokus lebih dalam merencanakan rencana perusahaan atau bisnis untuk menjangkau calon customer dan merubah mereka menjadi customer-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.